Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus dari kota Jakarta tentang penemuan tubuh seorang wanita. Mirisnya, wanita yang ditemukan ini sebelumnya sempat menjadi viral karena ada kasus permasalahan dengan banyak orang. Dan kini kembali menjadi perbincangan setelah dirinya ditemukan tidak bernyawa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kasus ini ketika hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pada jam 11 siang. Petugas kebersihan sedang melakukan aktivitas rutinnya dengan membersihkan saluran drainase Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tanpa sengaja, petugas itu pun melihat ada selimut bermotifkan merah coklat. Petugas kebersihan mendekatinya dan membuka selimut tersebut. Saat itulah dia pun mendapati ada sosok tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Temuan itu pun membuat warga sekitaran menjadi gempar. Petugas kebersihan itu pun segera melaporkannya kepada pimpinan dan diteruskan kepada pihak kepolisian setempat untuk segera datang dan melakukan penyelidikan dan evakuasi. Dari hasil identifikasi awal diketahui jika korban merupakan seorang wanita berusia 30 hingga 35 tahun dan memiliki tato di dada sebelah kiri bertuliskan Trust Love Him, dan diperkirakan tubuh itu telah meninggal dunia lebih dari 1 hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, tubuh tersebut segera dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hasil pemeriksaan forensik menemukan adanya lebam pada bagian kepala dan hidung mengeluarkan darah. Kuat dugaan korban mendapatkan kekerasan fisik sebelumnya. Kesimpulan dan fakta pada kasus ini, korban merupakan korban pembunuhan. Polisi pun segera menggali informasi dari para saksi dan mulai menelusuri rekaman CCTV yang berada di sekitaran lokasi temuan, berharap adanya petunjuk. Pihak kepolisian segera membentuk tim khusus guna bisa mengungkap kasus pembunuhan ini. Pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, usaha penyelidikan polisi pun belum berhasil menemukan titik temu. Bahkan, identitas dari korban, polisi tidak berhasil mengungkapnya. Identitas korban pun masih menjadi misteri. Meski polisi sudah mencoba mengidentifikasi korban melalui sidik jari, namun usaha polisi pun gagal dan polisi berharap ada keluarga yang merasa kehilangan sanak keluarganya segera melapor. Karena dengan terungkapnya identitas dari korban menjadi awal penyelidikan pihak kepolisian. Polisi pun merilis ciri-ciri korban serta pakaian yang digunakan saat korban ditemukan. Setelah 9 hari berselang, akhirnya pihak kepolisian pun berhasil mengungkap identitas korban wanita tersebut. Polisi pun memastikan bahwa wanita itu merupakan korban pembunuhan. Adapun identitas korban tak lain adalah Jersey Sutanto, wanita kelahiran Jakarta 11 Desember 1986, berusia 35 tahun. Dengan terungkapnya identitas dari korban, ternyata banyak netizen yang mengenalinya lantaran pada tahun 2020 korban pernah dilaporkan secara kolektif oleh korban-korbannya di berbagai daerah atas dugaan kasus tindakan pidana, yaitu penipuan. Sosok Jersey belakangan ramai diperbincangkan oleh netizen lantaran dikenal karena dugaan kasus penipuan penjualan untuk pernak-pernik K-pop. Bahkan ada puluhan korbannya dengan total kerugian senilai 2 miliar rupiah. Meski sudah banyak dilaporkan, Jersey masih bebas. Dan kini banyak para netizen kembali gempar dengan Jersey sudah ditemukan tidak bernyawa. Terungkapnya identitas dari korban, polisi pun mulai menggali informasi dari orang terdekat dan keluarga dari korban demi bisa mendapatkan petunjuk untuk bisa menangkap pelaku kejahatan. Polisi mendapatkan informasi dari ibu korban yang mengatakan jika korban, anaknya, memiliki kekasih bernama Hendrik
dan keduanya pun sudah tinggal bersama di apartemen The Mansion Bougainville Tower Emerald, Jalan Trembesi, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Berbekal informasi itulah, polisi pun segera bergerak mencari dan menyelidiki Hendrik. Dari hasil penyelidikan, didapat informasi jika benar Hendrik pernah tinggal di salah satu unit apartemen tersebut. Akan tetapi dia sudah pindah. Selang 4 hari kemudian, polisi pun berhasil mengamankan Hendrik, kekasih dari korban, di kediamannya di daerah Pademangan. Ternyata dari hasil interogasi, pelaku tidak hanya 1 orang saja, melainkan ada 2 orang. Polisi pun segera bergerak dan menangkap Tommy, warga Uyung Jaya, Cibodas, Tangerang, yang tinggal di Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui Tommy berprofesi sebagai security. Menurut hasil interogasi pihak kepolisian, Tommy mengaku bukan dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan. Tommy pun menceritakan ada beberapa momen berkomunikasi dengan Hendrik. Berawal pada tanggal 10 Oktober 2022, Tommy dan Hendrik bertemu untuk membicarakan mengenai apartemen yang disewa oleh Hendrik. Setelahnya pada tanggal 13 Oktober 2022 jam 03.00 waktu subuh, Hendrik menghubungi Tommy untuk datang ke kamar apartemen dan meminta tolong untuk mengantar istrinya ke rumah sakit. Ketika Tommy tiba di unit apartemen nomor 31, Tommy mencium bau busuk dan melihat ada tubuh seorang wanita di atas kasur dengan wajah tertutup handuk. Lalu Hendrik pun meminta tolong kepada Tommy untuk membantunya membuang tubuh korban dengan iming-iming imbalan uang sebesar 10 juta rupiah. Tergiur dengan uang tersebut, akhirnya Hendrik dan Tommy membawa tubuh korban dengan cara digotong berdua ke parkiran melalui pintu tangga darurat dan memasukkannya ke dalam mobil. Dan mereka pun berkeliling mencari lokasi yang tepat. Pada akhirnya, keduanya pun memutuskan untuk membuang tubuh korban di saluran drainase hingga akhirnya ditemukan. Pada sisi lainnya, Hendrik selaku kekasih dari korban tidak mengakui perbuatannya telah membunuh kekasihnya, yaitu Jersey. Namun saat diinterogasi, pelaku pun belum terbuka dan sedang didalami motifnya oleh pihak kepolisian, yang dimana hasil pemeriksaan korban menemukan adanya tisu pada saluran nafas dari korban. Dengan kata lain, korban meninggal dunia akibat terhambat saluran pernapasan oleh benda asing. Dalam interogasi, Hendrik kekasih korban membantah jika dirinya telah melakukan pembunuhan kepada Jersey kekasihnya. Dia berdalih jika kematian Jersey akibat keracunan. Dia pun menjelaskan jika tisu berada di sana lantaran korban keracunan lalu mengeluarkan cairan dari mulutnya. Untuk bisa menghentikan itu, Hendrik pun menyumpal atau memasukkan tisu ke dalam mulut korban. Dengan tisu itulah berakibat korban pun kehilangan nyawanya. Meski sudah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, pelaku Hendrik masih tidak mau mengakui perbuatannya telah membunuh korban kekasihnya. Namun polisi pun tetap menetapkannya sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana lantaran alasan dari pelaku Hendrik dianggap tidak masuk akal. Kalaupun misalkan korban keracunan, seharusnya dibawa ke rumah sakit, bukan dimasukkan tisu ke dalam mulutnya. Dan seandainya posisinya sudah meninggal dunia secara wajar, pelaku pun memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit, bukan membuang korban ke saluran drainase. Selain itu, polisi pun menemukan adanya bukti jika kasus ini merupakan kasus pembunuhan berencana. Pihak kepolisian belum bisa menjelaskan bagaimana kronologi awal korban bisa dibunuh, lantaran pelaku Hendrik bersikeras tidak mau mengakui perbuatannya dan tetap pada keterangannya jika penyebab korban meninggal dunia akibat keracunan. Untuk sementara, dari hasil penyelidikan polisi memastikan jika pembunuhan ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu dari korban,
yang dimana sempat membuat heboh lantaran korban pernah diduga melakukan penipuan hingga mencapai 2 miliar rupiah. Polisi pun sempat menanyakan tentang masalah itu kepada Hendrik. Namun Hendrik pun mengaku tidak tahu menahu. Tragis banget apa yang dialami oleh korban. Sempat menjadi viral karena kasus penipuan dan kini menjadi viral karena telah dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Semoga cepat atau lambat pelaku mau mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Daripada bertahan pada kebohongannya, justru akan membuatnya semakin tidak tenang. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?